Bentar dulu Bang, kenetralan Ya. itu bukan hanya di timer, gitu. Kenetralan Waduh, itu persoalan juga moderator lagi udah sore. Jadi ini kamu ya. mengajari ya moderator di sini. Ingat, ini kan, Bang, ini Demian sama tantangan. swasta. Bagaimana kredibilitas saya sebagai seorang moderator? Bang, Saya ini tanyakan kan dulu, diam dulu kamu. Lanjut Saya aja tanya, udah. apakah saya itu tidak netral dalam memoderatori Demian atau swasta? Jawab yang jujur. Swasta terutama. Swasta, bicara swasta. Ya levelnya sudah bukan moderator lagi. Silakan tunjuk yang lain. Lanjut. Yang lain diam, lanjut. Ini berdua gua sama Sueb. Iya, moderator di kamu tadi moderator juga nggak bisa. Oke, timur akan saya jalankan di background. Silakan yang muslim. Ya, Sueb, silakan Sueb, baru saya. Oke, sip. Ya, oke. Begini. Tadi kan saya sudah menjelaskan secara grammarnya, ya kan? Yulat itu past tense, ya kan? Nah, dan juga di dalam penafsiran Yahudi maupun targum dari atau komentari itu sudah sangat jelas itu tidak mengarah kepada Yesus, ya. Jadi dan juga begini, saya share screen sebentar di sini. Waktunya di stop dulu. Waktunya di stop dulu ya. Saya perlihatkan sesuatu di sini, biar pada menganga semuanya. Bentar ya. Share screen dulu. Di sini. Di dalam 13 prinsip iman Yahudi, saya kutip langsung dari Habat ya. Ini dari Yahudi asli original ya, bukan dari Kristen, bukan dari Legion ya. Di sini pada ayat pada nomor 3 kita lihat. Nomor 3 di situ mengatakan bahwa keyakinan pada non jasmani atau bahwa dia akan terpengaruh oleh kejadian fisik apapun seperti gerakan atau istirahat atau tempat tinggal ya. Dan kita tahu Yesus itu kan manusia, turun ke bumi, bisa dilihat oleh mata telanjang manusia ya kan, melakukan kegiatan fitrahnya manusia. Sedangkan dalam 13 prinsip iman keyahudian tidak pernah menyembah yang bernama eksistensi dalam berupa jasmani ya. Jadi sangat jelas, mau dipaksakan pun tidak bisa. Karena kenapa tidak bisa? Karena ada penjabarannya. Yesaya 95, Yesaya 7:14. Enggak perlu Tuhan yang ini, yang enggak perlu Tuhan yang memvonis. Saya hari ini memvonis dia bahwa dia itu adalah umat terjemahan abadi dan kekal dan tidak tahu apa-apa tentang ilmu bahasa Ibrani itu sendiri. Demikian. Waktu 3 menit 21 detik. Silakan yang lainnya. Saya. Bapak-bapak Lanjut. ya. Kita Waktu berjalan. Ya, kita fokus ya. Di Yesaya 96 itu kata telah lahir. Artinya bukan Yesus yang lahir. Deal di sana. Yahudi dan para Pilatus. Fakta. Satu. Kedua, Paulus itu menganiaya, membunuh murid-murid Yesus. Ya, ini waktu masih banyak. Saya hanya bertanya biar irit gitu ya waktunya. Lu pakai aja 10 menit jawab. Pertanyaan saya kepada kalian berdua supaya Yesus ini Tuhan beneran gitu ya. Kita tahu Paulus pernah menganiaya, membunuh murid Yesus. Kayafas itu otak pelaku pembunuhan Yesus. Pertanyaannya, siapakah yang pernah menganiaya, menolak, membunuh pengikut Yesus dan otak pelaku pembunuhan Tuhan Kristen? Apa mereka menolak dan otak pelaku pembunuhan Tuhan Anda? Ada apa ini semua? Silakan selesai, kasih waktu buat mereka. Oke, waktu. Pak Jul, masih ada kan? Oke, masih itu 1 menit. Di stop dulu. Oke, saya share screen ya. Saya push. Oke, silakan share screen. Oke, saya share screen ya. Nah. Siapakah anak dalam Yesaya 95? 1 ya. Dikatakan Hezekia semua ya. Gak ada Yesus ya. Ya, jelas. Itu Hezekia semua loh. Gak ada Yesus ya. Goodbye. Oke, demikian. Oke, 1 menit 32 detik. Siapa yang mau memanfaatkan ini? Kalau nggak ada, saya clear waktunya. Saya dikit aja. Langsung. Saya dikit aja. Saya hanya menguatkan Bang Handi ya, bahwa kita akan membacakan Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Jadi pembunuhan yang dilegalkan dengan topeng yang namanya penebusan dosa. Itu, udah lanjut. Baik, terima kasih. Masih 1 menit 3 detik.
Ya, saya tambahin lagi. Saya. Oke ya, saya ya. Oke, saya ingin bertanya kepada Kristen di Yesaya 7 ayat 14. Di situ kan dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memberi pertanda. Nah, sekarang pertanyaannya, Immanuel ini sebagai pertanda apa? Waktu terima kasih. sudah habis. Silakan dari pihak Kristen. Silakan, Demian. Taruh dulu, siapa? Atau saya sebentar 1 menit. Boleh, Nah, gimana ya? silakan. Ingat Dari pihak Kristen ya, pihak Muslim, silent dulu. Silakan. Oke ya, ntar gini. Bang Suyat tadi bilang kan bahwa ayat Yesaya 9 ayat 5 itu atau ayat 6 itu untuk merujuk kepada Hizkia. Tolong nanti Bang Suyat tunjukkan siapa sajakah orang-orang yang sudah mengatakan Hizkia itu Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib dan raja kekal. Tolong nanti tunjukkan nama-namanya Bang Suyat ya. Oke. Yang kedua kan sudah saya sampaikan, tidaklah bisa dihadapkan ya pernyataan orang Yahudi atau orang Islam kepada iman Kristen. Tentu itu kan nggak akan nyambung sampai selamanya. Di sini nanti kita terbentur. Kami hanya meyakini Yesus Tuhan adalah berdasarkan kitab suci yang kami gunakan dan orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Clear ya? Bahwa ayat itu benar-benar untuk jelas untuk pada Yesus. Jangan lagi ditolak-tolak lagi. Saya rasa itu. Oke, silakan lanjutnya. Demian atau swasta? Nggak ada, udah pada kabur ke sudut soalnya tadi dia. Oke, saya tampil lagi ya, satu lagi. Boleh. Sebenarnya kenapa Paulus membunuh itu kan nggak ada masalah sebenarnya itu. Jadi kok sepertinya abang itu tidak percaya ada pertobatan gitu ya. Ya oke lah, awalnya memang Paulus tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tetapi berdasarkan kesaksian pengalaman pribadinya lalu dia percaya pada Tuhan. Dan itu dirasakannya sendiri. Apakah kita tidak boleh? Apakah kita melarang orang bertobat untuk mengenal Tuhan? Terima kasih, selesai. Masih 3 menit Saya jawab, 44 detik. Saya boleh, Jangan, saya. jangan. Kristen Saya aja boleh. ini. Sebentar, saya push dulu. Ini yang saya boleh itu Muslim apa Kristen? Kristen. Oh, Kristen, silakan. Izinkan saya share ya, share screen boleh. Boleh. Sebentar, sebelum saya izinkan share, itu udah paham konteksnya kan tadi? Iya, sudah paham, sudah paham. Oke, lanjut. Pertanyaan saya lo ingat. Oke, saya cuma ingin memperkenalkan untuk Bang Sweb nih ya. Saya ingin memperkenalkan suatu tenses ya, karena tadi Bang Sweb kan selalu mengulang-ulang bahwa itu bentuknya past, ya past tense. Nah, saya memperkenalkan Bang Sweb yang disebut dengan prophetic perfect tense. Apa itu prophetic perfect tense? Yaitu tenses yang digunakan dalam oleh prophet, suatu teknik yang digunakan di dalam Bible untuk menggambarkan future events yang begitu pasti akan terjadi, seolah-olah di refer sebagai past tense ya, bukan seolah-olah masa depan. Bahwa masa depan dia melihat. Ini bisa dilihat di sini nih, di grafik ini nih ya. Di sini proses nabi itu bernubuat. Kejadiannya di masa depan, predicted is fulfilled. Nabi itu seolah-olah dibawa ke masa depan, lebih lewat dari masa itu. Dia seolah-olah melihat ke masa belakang bahwa ini sudah terpenuhin. Itu yang disebut true grammarians di abad pertengahan yang bernama David Kimhi sama Ishak ben Yedayah. Ya, di sini bisa dijelasin nih. The rabbis or blessed memory followed in this word of theirs in the path of the prophet who speak of something which will happen in the future in the language of the past. Ya, jadi sekali lagi ini bentuk past di dalam perjanjian lama, khususnya dalam Yesaya. Jadi Yesaya ini bukan bicara apa yang sudah terjadi karena Hizkia itu tidak memenuhi ya. Hizkia bukan dipanggil Allah, dia kerajaannya tidak kekal, tapi ini benar-benar yang akan terjadi di mana kerajaannya adalah kekal dalam bentuk prophetic perfect tense. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Masih 1 menit 49 detik. Siapa? Pertanyaan. Siapa yang Kristen di sini? Saya Kalau rasa nggak ada, kami hibahkan aja ke abang waktunya. Oke, siapa yang menghibahkan ini? Ya, belum. Bentar, saya push ini. Gini aja ya. Karena ini saling mengklaim ya. Katanya Kristen Muslim nggak menjawab. Katanya Muslim juga Kristen nggak menjawab dan sebaliknya Muslim tidak menjawab. Itu yang saya baca ataupun saya pahami di antara kedua narasumber ini. Sekarang begini aja sendiri. Saya dulu. Itu aja, begitu Saya aja. dulu. Jadi tidak ada saling mengklaim. Oke, silakan Mas Andi. Saya dulu ya. Dijawab singkat Oke. aja nih. Apa alasan atau sebab Paulus menganiaya, membunuh pengikut Tuhan kalian? Apa alasan sebab Paulus membunuh, menganiaya murid-murid Tuhan kalian? Itu alasan. Sebutkan alasannya yang pasti. Kenapa? Jujur. 2. Kenapa Yahudi atau Kayafas ingin atau menjadi otak pelaku pembunuhan Tuhan Anda?
Apa alasan pertanyaan saya? Iya, jawab sendiri Baik. pertanyaan. Kok jauh sendiri? Gimana? Iya nih? udah. Karena gini ya, ntar saya push ya. Karena yang saya tangkap, pihak Kristen menuduh Muslim tidak menjawab. Demikian juga pihak Muslim menuduh Kristen juga nggak menjawab. Maka saya itu membuat terobosan. Silakan membuat pertanyaan sendiri, dijawab sendiri. Itu lebih fair, nggak ada saling mengklaim, nggak ada saling menuduh. Jadi ribut dari tadi itu. Silakan Mas Adi dijawab. Saya jawab sendiri ya. Mudah-mudahan kamu setuju dengan saya. Baik. Pertanyaan, kenapa Paulus menganiaya? Langsung dan- dijawab Mas Adi. Jawabannya adalah karena Paulus memang ini adalah kewarganaan dan kenegaraan ganda. Kalau dia Yahudi, dia ikut dengan apa? Bukan yang ditunggu-tunggu. Mereka berkongsi ingin membunuh dan melenyapkan Tuhan Anda ini. Gitu loh. Kenapa? Karena tidak sesuai ajaran yang mereka bawa. Bukan yang ditunggu-tunggu, bukan Mesias ini yang kami tunggu. Baik, Makanya terima berkongsi kasih. ingin membunuh dan menganiaya pengikutnya. Mudah-mudahan Anda setuju dengan pendapat saya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya push dulu. Sekarang siapa ini yang mau bertanya juga sekaligus menjawab sendiri? Siapa ini? Siapa? Nah, oke. Mas Ade. Mas Ade, Ya, silakan oke, Mas Ade. Waktu 3 menit 32 detik nanti dibagi-bagi dengan teman yang lain. Silakan. Kalau ini Yesaya ini untuk Yesus, buktikan ya penasehat ajaib Yesus di mana ya. Raja damainya di mana? Allah perkasanya di mana? Wong dia aja dibawa-bawa terbang iblis kok. Ya, silakan yang lain. Itu jawab Silakan. ya. Jawab sendiri. Ya Jawab sendiri. saya. Ya, jawab sendiri. Jawab sendiri. Ya, kalau dijawab sendiri itu jong semua gitu. Karena Yesus bukan Allah yang perkasa karena dia digendong iblis. Oke, terima kasih. Nggak ada. Oke, itu pertanyaan dan juga jawaban dari Mas Ade. Silakan yang lainnya. Waktu 2 menit Oke, 50. saya ya, Pak. Saya Oke. sama share screen ya. Saya push kalau share screen, silakan. Siap. Nah, kita lihat di sini ya. Secara jelas. Ini situs yang resmi yang kosher dari Yahudi ya, bukan dari Kristen Legion ya, bukan. Nah, pertama dikatakan jelas itu ya. Dalam ayat sedang dipelajari Nabi menjelaskan pesanan dengan merumuskan nama kenabian. Ya, meskipun diundang oleh sebagai kia disebut ya. Selanjutnya. Nah, kia disebut Tuhan yang bla 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 bla. Hizkia disebut Bapa yang kekal. Bla. Nama ini tanda menubuhkan bahwa Tuhan akan menambahkan tahun dalam hidup pergilah dan katakan kepada Hizkia. Ya, lanjut ke Hizkia ya. Jadi secara tegas Yesaya pasal ke-9 ayat ke-5 sampai ke-6 untuk orang Yesus Kristus leitraot Ya, legion. itu exegesis helikopter Demikian. itu. Ya, Oke. itu Saya- apapun kan dari pihak Muslim Oke, yang lain. saya. Siapa ini? Itu untuk yang Yesaya Sebentar, tadi. siapa ini? Kalau saya Budi. Oh, Budi, Mas Budi silakan bertanya sendiri, dijawab sendiri biar nggak menimbulkan saling klaim. Oke, Siap. timer akan Kalau berjalan. di Yesaya dikatakan Allah itu adalah perkasa ditujukan untuk Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi perkasa? Sedangkan dia ada di bawah naungan dari bangsa Romawi. Kedua, dia dikatakan kekal. Coba Anda buka di kitab Matius Anda, dikatakan Yesus itu mati, pernah menjadi bangkai. Dikatakan di situ, di kitab Anda, bukan saya yang bicara, kitab Anda. Di mana di kekalnya? Di mana dia sebagai penasihat ajaib? Pada saat itu Yesus itu turun, di sana terjadi keributan. Di mana dia membawa kedamaian sejahtera? Di mana? Itu jawaban saya. Dan sekaligus saya bertanya kepada Anda dan saya patahkan pertanyaan Anda. Ya. Oke, lanjut. Oke, silakan yang lainnya. Saya push dulu. Silakan yang lainnya. Yang Muslim, Mas Sugi. Sugi sekitar lagi. Kalau nggak ada saya tambahin lagi. Oke, saya Oke. ini tadi mempunyai pertanyaan yang tidak terjawab oleh Kristen. Oke, timer akan berjalan. Berdasarkan Yesaya 7 ayat 14, sebab Tuhan sendiri yang akan memberikan pertanda kepadamu ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini tidak ada hubungannya dengan Yesus. Karena pertanda yang dimaksud di situ bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh Raja Pekah bin Remaliah dan Raja Rezim. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan Yesus. Dibaca dari Yesaya 7 ayat 1 sampai ayat 16. Dan terbukti di ayat 16, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memiliki yang baik, maka negeri yang kedua rajanya, siapa rajanya? Raja Rezin dan Raja Pekah. Ya, engkau takuti akan
potong. Jadi negeri yang ditinggali kedua raja itu dengan lahirnya seorang anak yang namanya Immanuel. Dan Immanuel itu sudah muncul di Yesus. Ya. Katakan. Udah habis. Udah. Ada suara itu di mute ada suara Pak De. Ya, suaranya masuki hilang-hilang ini. Di mute Pak De, ada suara lain. Oke, tidak menjawab, bertanya sendiri, dijawab sendiri, biar enak, biar fair gitu. Silakan. Dari pihak Kristen. Siapa ini suara begini, Yai? Aduh, ntar ini. Aduh, ini live low. Sebentar, ini ada suara-suara yang muncul di sini. Mas Antonius ini sepertinya. Ada. Silakan dari pihak Kristen siapa? Diwakili siapa ini? Pak Ginting, Pak Ginting sama siapa ini? sama saya boleh. Sama Antonius ya. Oke. Bang Antonius dulu, Bang Antonius dulu. Iya, jadi siapakah yang dimaksud dari Yesaya 9 ayat 6 ini? Jelas adalah Yesus Kristus, karena bukan Yehezkia, karena Yehezkia tidak layak disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan kerajaan Hezkia tidak berlangsung selama-lamanya. Ya, jadi di sini menggunakan kata yang disebut dengan prophetic tenses, yaitu kejadian yang di masa akan datang yang dinyatakan dalam bentuk past tense. Dan kalau dikatakan apakah Yesus itu adalah yang perkasa? Betul, Yesus yang perkasa. Tapi kenapa Yesus mati? Yehezkia juga mati. Apa bedanya? Tetapi Yesus di dalam narasinya berkata bahwa dia akan datang kedua kali. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja yang perkasa, tidak terkalahkan, dan kekuasaannya sampai selama-lamanya. Dan dia akan menjadi penasihat yang Bang Swep mau bilang itu pemerkosaan, saya balik. Gitu, justru terbalik. Itu adalah pemaksaan untuk Hizkia. Oke, selanjutnya silakan Pak Ginting. Oke, saya sampaikan berbicara tentang mati kok sepertinya banyak orang yang takut ya. Sepertinya pasti mereka belum tidak paham apa arti mati. Mati itu adalah perpisahan antara baka itu akan meninggalkan jasad kita yang panah, itu dia. Itu kan bahasa manusia ya. Ketika Yesus meninggalkan kemanusiaannya, prosesnya dia ketika meninggalkan kemanusiaannya, maka orang akan mengatakan dia itu menarasikan dia itu mati. Itu kan hanya sekadar pandangan mata orang saja. Nah, jadi saya sangat terima kasih sekali pada Bang Antonius. Saya tadi terbuka pikiran saya bahwa ternyata Hizkia tidak akan datang di hari kemudian. Karena dia bahkan dia yang akan diadili oleh Yesus, yang adalah hakim yang adil. Dan saya rasa siapapun percaya bahwa Yesus adalah hakim yang adil pada hari kiamat nanti. Terima kasih. Langsung Bang Antonius, tambahkan lagi. Iya, betul. Jadi ini tafsiran yang Swep gunakan adalah tafsiran dari para rabi-rabi Yahudi ya. Itu mereka Swep selalu mengagung-agungkan mereka seolah-olah mereka tidak bisa salah. Jadi mereka menggunakan klaim fallacy bahwa ini adalah kitab mereka dan mereka tidak bisa salah. Saya tekankan mereka adalah manusia, bukan Tuhan, bukan nabi. Mereka bisa salah, dan Yesus sendiri mengecam orang-orang Yahudi ya. Yesus mengecam bahwa mereka terlalu mementingkan adalah istiadat, termaksud adalah tradisi ya, termaksud tradisi dalam menafsir, dan mereka sudah ada penolakan terhadap pewahyuan yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Jadi apapun selalu ditolak. Makanya ada 13 statement dari Rambam tersebut sebagai bentuk penolakan. Jadi mohon maaf kalau pernyataan Rabi dipakai sebagai judgement atas penafsiran kami atas pewahyuan dari Yesus Kristus, itu kami tolak. Begitu. Terima kasih. Silakan kalau masih ada waktu Pak Ginting. Ya, ada itu. Ya, sebenarnya sangat jelas sekali ya Bang Antonius menjelaskan. Saya pun baru terkejut juga saat ini, sehingga pemahaman saya semakin bertambah oleh pemahaman ada teks-teks, cara membaca, cara memahami, kemudian memilih hal-hal mana yang harus diyakini, kemudian fakta-fakta ataupun narasi-narasi kitab suci yang menyatakan bahwa begini akan terjadi. Contohnya Yesus Kristus akan datang pada hari akhir atau akhir zaman. Itu menunjukkan bahwa dialah satu-satunya pribadi yang memiliki kerajaan yang kekal. Bukan Hizkia udah meninggal, kerajaannya pun tak dari mana gitu. Karena di dalam ayat lain Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi kerajaanku adalah dari atas, yaitu mengatakan bahwa kerajaannya adalah kerajaan yang baka, bukan yang panah, maksudnya. Saya rasa terima kasih. Ada
Saya anggap waktu sudah habis. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Swep, tolong pelajari prophetic perfect tense ya. Bentar ya. Oke, siap saya. Oke, waktu sudah habis ya. Sekarang gini, silakan untuk lebih fokus lagi, lebih ilmiah lagi. Jadi jangan asal nyerocos, jangan asal asumsi. Kita buka by data. Baik. Untuk selanjutnya saya perkenalkan ini. Saya dulu. Masuk app aja, masuk app nanti dengan Bro Handi Ya. berkolaborasi, kan ada 2 oten di sini. Ya. Saya perkenalkan Mas Handi dengan masuk app untuk melayani mereka berdua. Nggak usah pakai timer, saling pengertian aja. Lanjut. Kalau lagi trouble baru akan saya pakai timer. Silakan Mas Handi digawangi dan masuk app, silakan. Silakan Ep. Oke, siap saya ya. Saya share screen dulu ya. Ayat yang sedang dipelajari, Nabi menjelaskan pesannya dengan merumuskan nama kenabian untuk Hizkia. Ya kan? Jadi nama itu meskipun disandang oleh raja, pada kenyataan berfungsi. Oke, pada kenyataannya berfungsi sebagai kesaksian Tuhan kepada Tuhan. Hizkia disebut penasihat yang luar biasa. Dan seterusnya. Lanjut. Teman Yesus. Yesus nggak pernah disebutkan loh. Karena nama ini adalah tanda beramalkan pembelaan. Ya, ini sudah diramalkan. Ya, lehitraotu legion. Ya, lanjut. Nah, Hizkia disebut apa di sini? Bapa yang kekal, lehitraotu Christians. Ya, lanjut. Hizkia disebut apa di situ? Penguasa perdamaian. Say goodbye to legion. Lanjut. Ya, kita lihat lagi di sini. Kita elaborasi di sini. Hizkia meningkat dan perluasan pemukiman Yudea yang tiba-tiba pada tahun selanjutnya jatuhnya ke kerajaan utara. Jadi Yesus tidak pernah mengalami ini. Lehitraotu Kristen. Ya. Kerajaan Hizkia dinyatakan selamanya karena melalui upaya membersihkan ritual kuil dan dari penyembah berhala. Meskipun kemurtadan diikuti bahwa di bawah putranya Manase dan seterusnya. Hizkia adalah seorang reformis sejati. Yesus bukan seorang reformis sejati, ya. Say goodbye to legion. Lanjut, ya. Paling panjang menjalankan apa nih? Ntar ya. Paling panjang menjalankan prestasi Hizkia akan hidup lebih lama dari dia, meninggalkan dampak yang abadi terhapuskan pada sejarah bangsanya. Dengan demikian Tuhan melalui saya menganugerahkan kepada siapa? Hizkia, bukan Yesus. Nama ini ya orang menghormati raja menyatakan hal yang besar akan Tuhan lakukan untuknya. Jadi secara penafsiran yang jelas dari sang pemilik kitab dari Yahudi menjelaskan ayat sampai ke-6 itu merujuk kepada siapa? Hizkia yang selaku pemilik kitab. Kalau misalkan itu dipertanyakan kepada orang yang mempercayai, tidak. Mesias pun tidak. Ya. Selamat datang di kebenaran. Demikian. Oke, saya lagi ya. Ya, Kedua ya. Mas Web ini. Begini ya. Kalau di situ memang adalah Yesus, itu telah lahir loh. Sudah lahir. Artinya sudah ada yang lahir. Kalau sudah ada yang lahir mau dibuatkan ke Yesus, artinya Yesus menggantikan Hizkia. Itu loh. Pas gitu ya. Saya bertanya langsung aja deh, TikTok aja gitu ya. Sebutkan kenapa ini Paulus ya menganiaya, membunuh murid Tuhan Anda. Kenapa Paulus menganiaya, membunuh murid Tuhan Anda? Itu satu. Kedua, kenapa Kayafas menjadi otak pelaku pembunuhan Tuhan Anda? Yesus Tuhan. Dijawab ini alasannya kenapa. Silakan. Langsung aja TikTok. Jawab. Jangan pakai waktu. Nggak usah, nggak diganggu kok. Oke, untuk yang pertanyaan Pak Selebes, Handi Selebes, nanti biar Pak Ginting aja yang jawab ya. Sekarang saya coba kembali lagi share screen. Ini pertanyaan Handi Selebes. Mohon maaf, bukan yang ini. Sebentar, mohon maaf. Share screen. Ya, tadi Pak Selebes kan mempertanyakan ulang. Itu bentuknya telah lahir. Ya, kenapa disebut nubuatan? Nah, jadi saya perlu menjelaskan lagi karena ini sudah saya jelaskan tadi. Ini ada yang disebut dengan prophetic perfect tense. Jadi in the Bible are so certain to happen, yang begitu pasti akan terjadi, that they are referred to the past tense. Jadi sehingga mereka di refer sebagai bentuk past tense, as if they
had already happened. Seolah-olah ini grafik di mana Nabi bernubuat di kejadian akan datang, ya, prediction is fulfilled, terpenuhin. Dan Nabi itu seolah-olah dibawa ke masa depan, lebih depan lagi daripada prediction fulfill. Dan dia berbicara, dia posisinya di sini. Anak telah dilahirkan di sini, di masa depan, tapi dia dibawa ke masa yang akan depan. Itu yang disebut dengan prophetic perfect tense. Menurut Nah, Anda, ini bukan rabi, ini rabi, ya, ini baik. ya. Artinya Bang, yang telah lahir di sini itu bukan dilahirkan kembali, tetapi akan dilahirkan. Di sini Ya, ada sekali kata lagi. telah lahir, Bang. Makanya dipahamin prophetic perfect tense. Ya, future events. Ini saya lihat nih baca future events. Bang, yang menggunakan past tense. Bang, telah lahir itu sudah terjadi apa belum? Pak Antonius telah lahir di rumah sakit A pada jam sekian. Itu anak Bapak udah lahir apa belum, Bang? Itu bentuk past tense, Bang. Itu telah Ini lahir. anak merubah-rubah, Bang. Bukan, Saya itu tanya namanya Anda. prophetic perfect tense. Beda ya, beda. Jangan samakan dengan past tense. Kalau yang Bang Handi Selebes sebut itu past tense. Oke, baik. Antonius sudah lahir. Jadi Tapi yang di kalau sini yang prophetic lahir apa, perfect Bang? Yang telah lahir itu the belum ada yang lahir, future. Bang. Itu ada masa depan ya, sekali Enggak, lagi Bang, yang keywordnya. di sini Yesaya 95 sampai 6 ini, Bang, sudah ada yang lahir apa belum ada yang lahir, Bang? Ya, Belum. karena pada Belum saat ada? itu belum. Pada Oh, saat belum itu ada. belum. Baik, nggak Ya. apa-apa. Pada Baik, saat itu nggak belum. apa-apa. Makanya Tapi saya kalau kami jelasin. orang waras, Bang, yang namanya telah lahir, Bang, berarti sudah lahir, Bang. Ya, makanya Bapak yang merasa waras itu pelajari lagi prophetic perfect tense. Berarti Ya, Anda ini mengajak saya menjadi tidak waras, Bang. bukan, ini ilmu, Pak. Bapak tidak ilmu. kuasai ilmu ini. Ya, Jadi ini jadi dokter salah dong menulis di akta kelahiran telah lahir, Bang. gini, Pak, itu past tense. Bedakan Gimana ini, past Bang? tense Jadi sama dokter di prophetic Indonesia past tense. memberi akta kelahiran itu bahwa telah lahir Pak Ya, ada berarti Pak Bapak nggak Antonius. nyampe, ilmunya nggak nyampe. Oh, ini Telah saya terjadi. nggak nyampe sama dokter, Bang. Hari ini Oh, dokter. dilaporkan Bapak telah ilmunya terjadi nggak nyampe, pembunuhan. Itu belum terjadi, Bang Andi. Sebentar, Pak Imanis, Gitu. jangan dicampur dulu. Ya, Berarti ini saya sama dokter, Bang, tidak waras, Bang. Ini Bapak lihat nggak di share screen saya nih, Nah, ini prophetic Bang, perfect tense. saya dengan dokter Lihat nggak? mengatakan telah lahir, berarti Sebentar. sudah lahir, Bang. Jadi saya nggak waras sama dokter, Bang. Ini lihat nggak nih yang saya share di sini? Nggak usah ke sana, Bang. Kita bermain. Loh, ini kata-kata saya bermain aja, udah data, aman Pak. ini. Saya bermain data. Saya tahu yang Bapak jelaskan itu bentuk past tense ya. Saya Ya. sudah lahir. Yang lahir, betul. Prophetic perfect tense. Ya, di sini bisa Tidak, lihat. jawab aja, Bang. Saya Belum. 9 itu. Pada saat itu belum lahir. Ya, ini Ya, example tidak ada banyak yang di lahir sini. ya, Bang, di sana ya. Belum lahir ya saat itu. Tidak ada yang lahir. Ya, Pertanyaan. ini example Ya, udah, Bang. contoh-contoh. Sekarang pertanyaannya, apa arti lahir di sana, Bang? Ya lahir ya lahir, Pak. Ya lahir. Apa arti lahir, Bang? Cari Apa pembunuhan. lahir, arti ya lahir, lahir. Bang? Udah dijelaskan nggak mau terima susah. Nah, jadi. apa arti lahir? Iya lahir sama seperti pengertian lahir pada umumnya, Pak. Nggak perlu dijelasin. Apa artinya, Bang? Dari Adam menjadi Iya, melahirkan, Nah, mengeluarkan jawab dulu, bayi, Bang, gitu pakai akal aja. sehat, Bang. Jangan bodoh-bodohi kami, Bang. Apa arti lahir, Bang? Iya, mengeluarkan bayi, itu aja, simpel aja. Iya, jadi di sana ada kata lahir nggak mengeluarkan bayi, Bang? Waduh. Iya, tensis. Di Bapak sana memahaminya ada past kata tense. lahir, Bang. Coba terjemahkan kata lahir Iya, di sana. kata lahir tuh sesuai artinya dengan ayat lahir. itu, Bang. Coba terjemahkan kata lahir di sana. Itu sesuai artinya dengan ayat lahir. itu. Lahir harfiah, lahir. Oh, lahir harfiah, lahir main-mainan, Bang. Yang bilang main-main siapa? Harfiah kan, Bang, tadi Ya, Anda berarti mengatakan. Bapak menolak jawaban saya, intinya gitu, for the sake of rejection. Enggak, bukan menolak, Hanya Bang. menolak demi Apa arti menolak lahir saja gitu loh. di dalam ayat itu, Bang? Apa arti lahir di dalam ayat itu, Bang? Dia Coba lahir terangkan, Bang. mengeluarkan anak, Pak. Mengeluarkan anak, berarti sudah terjadi, Bang. Belum, Pak. Mengeluarkan anak kok belum terjadi, Bang. Dari mana Anda tahu? ini? Makanya saya jelasin namanya prophetic perfect tense. Gitu loh. Bapak sendiri nggak- loh menjawab tadi. Lahir Ya, itu Bapak berarti tidak mengeluarkan paham anak, gitu loh. Bang. Bapak Abang, Artinya di Bang sana Handi sudah ini ada anak yang keluar, berdasarkan Bang. dengan logika yang ada di kitabnya. Anda berdasarkan logika yang tidak ada di kitabnya. Kamu itu sebenarnya memakai logika mana sebenarnya ini? Anda Ya, lebih udah, percaya Pak Budi, kitab udah, Anda udah. atau Jangan bukan? dipaksa. Yang Jangan jelas dipaksa, kita- Pak. Iya, betul. Jangan dipaksa. Baik, yang Abang- jelas sebagai Abang orang yang maksa, sehat. Bang. Abang yang Bentar maksa. Bang Antoni kan menjelaskan. Kalau abang nggak terima ya sudah nanti aja. Mau Betul. maaf. Ya, baik. Bapak baik. cuman denial kembali ini. ke topik. Pak Ginting, Pak Kembali. Ginting, Bang sebentar, Selebes Pak cuma Ginting. Bentar, denial. bentar. Coba Bang Handi Ini gini aja, ini. Bang Handi. Ini Coba boleh terangkan. sedikit Bentar, bentar, membaca yang lain. Aduh, Pak Ian. Ini Pak siapa namanya? Pak Antonius. Coba prophetic presenten ini karya ilmiah dari siapa? Coba dibuka. Ini Pak Lebar deh tuh. David Kim Hee ya. David Ya, Kim Ki ini apa?
medieval Hebrew grammarian. Jadi seorang Apa, grammatical apakah Hebrew. ini seorang orang bahasa? Iya, namanya juga grammarian, Ah, Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Namanya Setelah grammarian. lahir di sana itu menurut udahlah. Setelah Sama lahir di Ishak sana ben menurut Pak Ginting belum Yedaida. lahir. Udah Pak, Isaac udah. ben Gini. Yedaida. Ini contoh-contohnya Giliran- banyak Kembali sini ke nih. Pak Ya. Pak Ginting. Giliran saya. Ini dijawab aja pertanyaan saya Pak Ginting. Benar, giliran saya. Udah oke. Ya, ini udah ini Pak Ginting. Pak Enggak, Ginting kan giliran harus saya belum menjawab. bicara. Masa saya nggak Saya tengah ya. Situs Wikipedia itu siapapun boleh merevisi, siapapun boleh menulis. Harusnya mereferensikan data itu dari satu kitab suci masing-masing. Itu lebih fair. Situs ini bisa loh saya edit, saya masuk bisa. Jadi di situ bukan referensi utama, itu sebagai acuan. Oke, sampai di sini Oke, dipahami? Paham? Nah, arahnya diharuskan kepada Alkitab maupun ke Al-Quran. Itu lebih enak. Betul. Itu saya garis Baik. bawah di sini. Kembali Oke, ke lanjut. pertanyaan Thank you, saya Bang Adi. buat Ini Pak Bang Adi, Ginting sebentar, ya. Bang Adi. Ini udah kelar Bang ini Adi. Pak Ginting. Alasan atau sebab Paulus menganiaya, membunuh murid-murid Tuhan Anda. Alasannya apa, Bang? Sesuai Oke. Bible, Bang. Silakan, Ya. Bang. Ya saya jelaskan ya, karena abang tidak berkenan dengan data-data yang ada, maka saya akan berkenan dengan asumsi ya, tafsiran, pemikiran saya. Kalau nanti kira-kira abang Biarin. nggak bisa menerima, ya saya mohon maaf, saya tidak Ya. bisa memuaskan hati abang. Oke? Ya. Satu ya, kenapa Paulus menganiaya murid-murid Yesus? Saya juga Membunuh, Bang, kadang-kadang- membunuh, Bang, membunuh. Iyalah, membunuh, menyiksa, menghancurkan ya. Iya. Pertanyaan saya juga kadang-kadang sering, kenapa Umar bin Khattab juga membunuhi dan mengejar-mengejar Nabi Muhammad? Tadi saya abaikan ya, saya abaikan. Kenapa? Karena kan abang sendiri sudah jawab. Pada saat itu Paulus belum mengenal secara sepenuhnya siapa Yesus dan ajarannya. Tapi setelah dia mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahkan dia menjadi Udah, jawabannya udah saya tangkap, Bang. Artinya Wah, waktu kalau saya bicara, abang kan katanya kalau abang dipotong, abang marah-marah. enggak, bukan begitu, Abang Bang. tidak Saya nggak mau- menanyakan cara bertobatnya, Bang. Alasannya Ya. kan Anda udah jawab. Ya sudah. Nah kan tadi Saya abang nggak nanya bilang, kenapa Paulus bertobat, kan tidak ditanya, Bang. Saya nggak nanya soal pertobatannya loh. Bang, abang mau terima atau tidak jawaban penjelasan saya itu nanti, Bang. Oke, monggo, Ya, silakan. toh? Kalau kalau saya Anda harus jangan menjawab, jawab dong yang nggak ditanya, Bang. iya kan? Ya. Kalau saya harus menjawab seperti keinginan abang, untuk apa bang bertanya sama Kan minta saya? alasannya doang, membunuh kenapa? Udah dijawab Sudah kan? saya jelaskan. Pada awalnya Paulus belum mengenal siapa Yesus, sehingga berdasarkan keimanannya dia menganggap Yesus itu adalah sesat. Iya. Dia membunuhnya, mengejar-ngejar anak-anaknya, membunuhnya itu. Kan gitu. Oke, baik. Artinya ya, ilmu atau dalam mindset. Aduh, abang ini Paulus. enak sekali, nggak sabaran, bang. Pertanyaan kedua, Bang. Bukan Nah. udah. Pertanyaan kedua. Kenapa Yahudi atau Kayafas ingin atau menjadi otak pelaku pembunuh Tuhan Anda? Kenapa? Ya, sama seperti pikiran Paulus pada saat itu. Nggak percaya Yesus siapa. Lanjut. Oke. Artinya kenapa Anda mengambil referensi Yahudi untuk menguatkan Tuhan Anda, sedangkan ya kedua item ini adalah otak pelaku dan membunuh Tuhan Anda? Kenapa? Referensi Yahudinya mana, Bang? Tadi swasta Anda diiyakan semua Demian. Bang, begini ya Bang, supaya saya jelaskan ya, supaya nanti Abang paham. Tuhan itu bukan Tuhan umat Yahudi, Bang. Kitab suci itu bukan milik Yahudi, milik semua manusia. Hanya manusia ketika mengimani sebuah kitab suci mungkin berbeda penafsiran. Itu harus kita akui, Bang. Paham sampai sini kan, Bang? Masa kan ada Tuhan Yahudi, Tuhan yang Maha Kuasa itu ada Tuhan untuk semua manusia. Siapa saja berhak mempelajari, mengimani kitab sucinya. Ya kalau berketepatan memang kitab sucinya ditulis oleh umat Yahudi ya itulah dia kan. Ataupun kitab sucinya ditulis oleh bahasa Arab, ya itulah dia. Dan siapa saja berhak, Bang, mengimaninya. Oke, baik. Dengan cara demikian kedua item tadi itu, gitu ya. Ada yang menganiaya, membunuh murid-murid, tidak setuju dengan ajaran Yesus waktu itu. Kayafas juga sama, identik begitu, ya. Kenapa Anda percaya Yesus Tuhan, sedangkan mereka dari dulu nggak percaya? Silakan. Bang, saya percaya berdasarkan, sudah saya bilang, saya percaya berdasarkan pemikiran saya. Begini, Bang, ya. Oh, berdasarkan iman itu kan pemikiran. datang, dengar, Bang. Iman itu kan datang dari penglihatan, pendengaran, gitu.
ketika saya mendengarkan ini, kemudian saya mendengarkan ini dan melihatnya begini, lalu saya percaya, apa memang harus saya disalahkan, Bang? Kan tidak. Enggak, saya enggak nyalain abang. Ya, itulah saya bilang. Jadi, percaya itu kan Bang bukan asal percaya Bang. Tentu Ya, ada iya. harus pakai data Bang. Datanya mana Bang? Iya, datanya Alkitab. Di mana Bang ada ayat menerangkan bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta Bang? Wahyu 1 ayat 8. Apa itu Bang? Iya kan udah dibaca, Bang. Aduh. Nggak Oke ada lah. di sana. Ya, Nggak soal ada. gini. Katakan Yesus pencipta alam semesta Bang, nggak ada. Oke, kalau pencipta alam semestanya itu dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 1. Nggak ada Bang. Ada. Ada. Abang. Pada mulanya adalah firman. Paling ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya, segala sesuatu itu artinya itu apa itu segala sesuatu? Kita cek Bang. Apa benar Hmm. Yesus yang menciptakan alam semesta Bang? Ya. Di ayat berapa Bang? Loh itu Yohanes 1 ayat 3. Ya, iya, proses penciptaan alam semesta dilakukan oleh Yesus di ayat berapa Bang? Di Kejadian 1 ayat 1. Di situ ada nama Yesus Bang. Belum diperkenalkan namanya Yesus. Berarti nol Bang, nol jawaban Anda. Bang, waktu itu Bang belum disebutkan namanya. Siapa yang Kan di situ sudah disebutkan namanya, sedangkan itu masih ayat pertama. Tapi di situ udah ada nama loh Bang. Mana? Sudah ada nama yang penciptaan di situ Bang. Mana? Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, Mana ada itu, nama? iya. Itu Mana? ada Tuhan itu Bang. Tuhan itu siapa di situ Bang? Tuhan itu bukan nama, Bang. Ya. Bukan nama, kok bilang Coba abang ambil bilang. terjemahannya Bang. Kejadian 1 pasal 1. Enggak ada bunyi Tuhan Bang di situ. Pada mulanya Elohim. Kalau Enggak bahasa- Bang, salah Bang. Coba LAI lu ambil Bang. Kok LAI? Emang enggak pakai LAI Bang? Enggak, saya pakai IMB. Coba ND ya. IMB. Apa itu Bang? Internasional apa itu? Bible, modern Bible itu. Oh, jadi abang nggak pakai LAI? Enggak. Nggak pakai LAI. Kalau Pak Antonius pakai LAI nggak Pak Antonius? Saya bisa pakai macam-macam Pak. LAI, tergantung. bisa pakai KJV. Iya, intinya kan Ya, itu. ini Bang, ini Anda pakai nggak ini yang ada di layar Bang? Oke, ini saya apakan aja, Bang. Pak Antonius dulu. Pak Antonius ini pakai nggak yang ada di layar Bang? Iya, pakai ini juga. Oh, pakai. Baik. Di situ ada nama Yesus nggak Bang? Coba dikasih lihat tadi. Jadi Ya. nama Yesus tidak disebutkan, tetapi kalau Bapak baca konteks itu jelas yang dimaksud adalah Yesus. Oh, benar Bang. Di sini coba cari ayat 1 yang mana ada nama Yesus Bang. Ayat 14 baca. Merujuk kepada Yesus Bang ya. Iya. Mana Bang? Gimana ceritanya? Coba Bang. Firman telah menjadi manusia ayat 14, Bang. Iya. Jadi yang menciptakan di sini Firman ya Bang? Iya. Logos. Hah? Logos. Bukan Bapak yang menciptakan di sini Bang. Bang, Ini logos itu Bang Adi. Iya, Ini bagus ini. Iya. Tadi iya, saya iya. tertarik sebentar Pak nih. Nah, ini Saya tertarik tahunnya jangan dulu bertahun. baik. Aduh, Jangan mau dulu di ayat dijawab. tadi itu yang ayat tadi itu ayat tadi. Ayat tadi. Ayat tadi. Ayat tadi itu. Ya Bertanya sebelumnya. aja Abang rebutan, gimana sih? Jangan langsung ke dalam dulu. Ini dia nama dulu ini Bang Adi. menentukan nama. Iya. Saya tertarik tadi dengan pembahasan si Pak Antoni ya. Tentang telah itu ya. Di situ tadi kan ada telah, berarti kan belum terjadi. Saya Bang. Gitu Oh loh. iya kan. Kejadian 1. Gitu loh. Ya, lanjut. Coba kejadian 1 dulu deh. Pindah nggak enak. Kejadian 1. Ya. Nah ini di sini yang menciptakan Bapak atau Yesus Bang? Tuhan. Bukan Bapak. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Esa. Kerjasama Bang. Ya. Hah? Iya. Ya, Bapa melalui Yesus. Kalau nggak ada Yesus Bapak bisa mencipta nggak Bang? Enggak. Nggak bisa. Bisa. Oke. Itu nggak bisa Yes. dipisah-pisahkan, Pak. Nggak bisa dipisah ya Bang Nggak ya? bisa dipisah. Biar aja, Bang. Baik, Biar coba saya Anda jawab. terangkan. Apakah mereka satu hakikat Bang? Sehakikat. Yakin? Yakin. Ngerti kata hakikat Bang? Ngerti. Yakin. Apa itu hakikat? Iya. Hakikat saya tidak bisa. Hakikat itu Bang, saya kasih tahu keadaan yang sebenarnya Bang. Ya. Oke, baik. Apakah Yesus punya sisi kemanusiaan? Iya. Maksudnya Apakah Telah Yesus menjadi punya sisi manusia. kemanusiaan? memakai. Apakah Bapak punya sisi kemanusiaan? Tidak perlu. Tidak, artinya tidak satu hakikat Bang. Kenapa Bukan. tidak satu hakikat? Tidak, sama dengan inti yang sebenarnya Bang. Abang bisa nggak memahami monogenes? Apa itu monogen? Jangan diputar-putar Bang. Ini Gini, Bang ya, gini. Abang Gimana, punya Bang? tangan dan punya kaki ya. Nah,
Apakah ketika kaki abang bersepatu lalu tangan abang juga? Saya bukan abang, Tuhan, jangan dicontohin kepada saya, yang lain aja bang. Ya, Saya nggak itu. mau dijadiin contoh sebagai Tuhan. Bukan saya mencontohkan sebagai Tuhan. Alangkah rendah sekali Tuhan Anda kalau ambil contoh sebagai kaki manusia bang, jangan. Bukan, Rendah gitu. saya mengambil contoh dan abang tidak Apple to berani. apple, bang, yang lain mencontoh aja. saya Pohon Tuhan. kek apa kek bang, gitu loh. Jangan bang ke manusia. Gitu. Kemanusiaan itu bukan natur daripada Yesus yang sebenarnya. Bukan. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria bukan yang sebenarnya manusia. Yang dilahirkan benar manusia. Ya, apakah Bapak pernah dilahirkan? Tidak. Berarti tidak satu hakikat, bang. Kok tidak satu hakikat? Ya kalau satu hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Apa yang dialami oleh Yesus harus dialami oleh Bapak. Itu namanya Bukan, gini Pak Handi ya, gini Pak Handi. Ya, gimana, Yesus itu, ya jadi firman sama Bapa sama Roh itu selalu satu kesatuan, Yakin. selalu bersama-sama. Sebentar, Yakin. jangan potong dulu. Pada saat Yesus jadi manusia, firman itu jadi manusia, maka ada dua nature. Yesus sebagai firman yang bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus yang tidak dapat dipisahkan, dan Yesus sebagai manusia yang ada di dalam keterbatasan ruang dan waktu. Baik. Jadi artinya di sini tidak bisa bercampur nature Yesus yang ilahi sama nature yang Yesus yang manusia gitu loh. Enggak, yang mencampur, yang memisahkan siapa, bang? Ya Anda, kalau Anda Loh kok saya bertanya, waktu Yesus dilahirkan ini ada apa enggak Bapak ikut dilahirkan? Tidak, kan belum. Berarti Tidak. berpisah. Berarti Yesus yang berpisah, Allah bang. tidak dilahirkan. Yesus Berarti berpisah, yang manusia bang. yang dilahirkan. Berarti enggak satu hakikat. Bukan hakikatnya. Jadi gini Bapak, Bapak pengertian hakikat itu bicara tentang pribadi. Tapi kalau bicara terpisahan nature itu bicara tentang nature. Oke, Jadi bagaimana Tuhan menyikapi terpisah. bang? Bible mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya berarti itu esensi ya. Satu itu apa itu, bang? hakikat. Satu Satu hakikat. apa? Satu hakikat. Ya. Berarti Bapak pernah berhakikat manusia? Enggak. Sudah Loh, kenapa dibantah argumen sendiri, bang? Enggak ada yang bantah argumen sendiri. Oke, aku dan Bapak adalah satu apa, bang? Satu hakikat. Hakikat itu apa, bang? Loh, kok Hakikat ya muter-muter tadi lagi? esensi ya keadaan dari Bapak bilang. Keadaan yang sebenarnya dong? Iya. Benar, artinya Bapak pernah jadi manusia dong? Bapak Tidak, nggak pernah. Ah, tidak. tidak, berarti enggak satu hakikat, bang. Loh, kok nggak satu hakikat? Coba diulang lagi, aku dan Bapak adalah satu. Maksudnya apa tuh? Bapak dan sekarang gini bang, supaya bahasa. Ya, aku dan Bapak adalah satu, kata Yesus. Gimana? Bahasa istri aja deh, saya buat deh, ya dah. Yesus itu adalah logos, jiwa daripada Bapak itu. Ah. Apakah selama Yesus di muka bumi ini membawa-bawa Bapak di dalam dirinya? Ya, Yakin? yakin. Yakin. Berarti Yakin. kalau Yesus tidur, Bapak ikut tidur. Itu kemanusiaan yang tidur Pak, bukan ilahi ya. Nah, kemana Bapak Nature waktu manusia. kemanusiaannya? Bagi Pak Ya. Antonius. Ada Kemana Bapak waktu ada kemanusiaan Yesus bersama-sama tidur? dengan Yesus di surga Ya. yang tidak dapat terpisahkan. Baik, kemana Bapak waktu kemanusiaan Yesus tidur? Di surga. Di surga Hah? ya. Di surga, katanya satu, Pak. Iya, tapi kan Itu satu. ya Kan gini. begini, Bapak. Bapak ada dalam diri Yesus, kan betul ya, Pak? Iya, tapi yang Iya, tidur bukan artinya Yesus yang kalau ilahi iya, Pak. waktu Yesus tidur, Bapak juga ada dalam diri Yesus, betul Pak? Waduh. Iya, tapi bukan Kita Yesus, cari di Yesus sana, yang Bang. ilahi yang tidur. Gimana, Pak? gitu Gimana, loh, gimana, Pak. gimana? Bukan Nah, ya, gini, bukan gini. ilahi yang tidur, tapi manusia yang tidur. Itu yang Oke. saya bilang nggak boleh dicampur. Tapi yang menyampur siapa, Pak? Ya Bapak lah. Aku dan Bapak adalah satu, punya siapa, Pak? Itu bicara hakikat. Hakikatnya apa? Saya katakan bedain hakikat sama Ya. nature gitu loh. Oke, baik. Waktu Yesus Ya. berada di dunia ini, apakah ada Bapak dalam diri Yesus? Ada. Ada. Ah. Yang menyatukan siapa? Anda kan? Kok yang menyatukan saya? Saya ulang. Kita mengatakan baik. Bapak ada di dalam aku Waktu ada di dalam Bapak. Yesus ada di muka bumi ini 33 tahun setengah, apakah ada Bapak dalam diri Yesus?